Pasalod batang maminanan na kon biyak kayat na si Kalaw. Takawang kabago ang laganso. Isa na bago ka mga kanto. Kayo. Dagiya. Sang udungin na sa lulod karayo numagwin. Di Asia Tenggara, di Pulau Kalimantan, terletak Kalimantan Utara. Di daerah aliran Sungai Sembakung itu, hidup suku Agabak, suku Dayak dari rumpun bahasa Murut. Perempuan Agabak masih menggeluti kerajinan tradisional menganyam tikar, keranjang, dan benda-benda lainnya yang kaya akan hiasan. Selama bekerja sebagai konsultan untuk proyek pemberdayaan perempuan di gereja lokal, saya belajar bahwa yang paling indah dan tertua dari berbagai pola pada anyaman tikar mengungkapkan cerita dan terhubung dengan mitos asalnya. Cerita-cerita berubah, berganti atau dilupakan. Setiap penganyam menceritakan kisah tersebut. Singkuh dan kawan dari Labuk dengan menantu perempuan Yuliami menjelaskan pola Tiningolun kepada saya. Apa artinya atau cerita tentang ini? Cerita di kono Ayo angalangnya bago angalangnya bago. Sudah sampingnya dia sampingnya bago suaminya bilang. Hapus suami sampai ya bago angalang yo gitu kada. Senang dia sudah kan, senang sudah dia menari dia kalau terlepas sama suaminya. Nah, apa ngo bisa daw kamaya ng sudah alang. beban ku bilang sudah suaminya. Nah, sampai ya bago angalang. Nah, makanya bisa daw pinongolin. 10 tahun kemudian, saya kembali mengunjungi para penganyam untuk mendengar dan mendokumentasikan cerita-cerita ini. Teman saya Mince menemani saya ke hulu sungai ke tempat para penganyam. Dengan penuh bangga, mereka menggelar tikar yang paling beragam untuk kami dan bercerita tentang pola yang dianyam. Mince menerjemahkan dari bahasa Agabak Murut ke bahasa Indonesia dan membantu saya untuk memahami cerita-cerita tersebut. Para penganyam mungkin sudah tidak dapat menceritakan kisahnya sendiri dalam waktu dekat di masa mendatang. On saya da anu gina pangiking gitu gani naput pa ya da ni mataw gitu. Sebelum Mince dan saya pergi mengunjungi para penganyam, ia menunjukkan kepada saya bagaimana cara menarik rotan dan menyiapkannya untuk dianyam. Ia menemukan liana di hutan sekitarnya yang masih tersisa.
di sini di hutan dekat desanya Butas Bagu. Mince sendiri adalah penganyam yang berbakat. Nenek itu mereka mendampingi saya untuk membuat tikar. Harus mulai dengan motif inupi ini. Karena kenapa? Supaya kita itu bermimpi harus ada impian menganyam tercapai begitu. Dia memulai setiap tikar dengan pola ini. Di hati Dan kita sampai saat ingin ini, menganyam terus. ia selalu berhasil dalam segala hal. Kunjungan pertama kami adalah ke rumah Tinting di desa Butas Bagu. Dia bercerita tentang seorang wanita yang hilang di dalam hutan ketika mengambil rotan. Ketika mereka pergi mencarinya pada hari keempat, di sana hanya terdapat sebuah tikar dengan 8 pola. Mungkin dia sudah menjadi ini, tikar. Ini molun. Direkod deh. Bedin di desa Ubol menunjukkan dan menyebutkan beberapa pola kepada kami. Isodo simpalilit, isodo kamay tinapu. Isodo sinusu. Isodo sinumandak. Isodo minondolon. Isodo sinangaw. Isodo mantaku kamay deto. Isodo inantimunam. Inantimun. Isodo inulintung. Isodo tiningolun. Tikar ayam mayo yang panjangnya sampai mencapai 10 meter dan lebarnya 2 meter merupakan karya paling mengesankan dari para wanita Agabak. Tikar ini antara lain dibawa sebagai mahar dalam perkawinan. Saton di Ubol tidak dapat lagi mengingat kapan dia menganyam tikar panjang itu. Tanduk kerbau. Pola ini disebut tanduk kerbau. Kalau kami marah, 1 perempuan kami kasih rotan. Ya. Suruh nganyam. Nah, gitu anu kami. Agak daya suap. Yuk, nggak kemana-mana kan lagi kan. Yuk, jalan kami. Sak, ya ngalati John mah kok. Oke.
Lucian di desa Binter menjelaskan, jika orang berbicara buruk tentang seseorang, ia menjawab dengan pola nimpilikan, yang berarti, engkau tidak dapat mengalahkan saya atau mempermalukan saya. Saya berdiri tegak dan teguh. Oh, kalau motif ini nimpilikan. Seandainya kalau ada orang ngomong yang tidak baik sama dia, kamu tidak melawan saya, bisa melawan saya karena kalau saya ngomong itu saya berdiri, tetap berdiri bilangnya. Ya, nimpilikan. Penku kele kon. Kagilong aku kon. Natakara itu. Aduh. Dela pera mon. Hoy, Ton mia. Ton milasmi. Bola ana madut angalas ko. Bugas dari Binter mengumpulkan kayu apung, membelahnya, dan menjualnya. Anjuran nga pampos takut Kuliah malah bak. Baik bogayo. Itu binulintung. Bugas menunjukkan garis-garis halus di antara polanya, binulintung. ini istilah kalau bahasa Indonesia ini kan pelangi. Kamu harus ikut jalan di pelangi baru bisa nyamannya jadi. Batu. Kami pergi ke Sumon Tobol di hulu Sungai Sembakung, dekat perbatasan Sabah. Di sana Mas Putra tinggal. Saya hamdan. Oh. Ada tembang mo. Oh ya nanti tekan. Mas Putra membawa tikarnya ke balai adat. Orang-orang menggelar tikar di rumah atau di balai adat apabila banyak tamu datang ke pesta pernikahan atau pemakaman. Kemudian orang minum, makan, dan tidur di atasnya. Daon gitu kuno tada kabawok kakabilon ko lo. Ka. Otongay kuno ilang ada ano gitu. Daon no ubos sagot. Itu nanongoy lalo. Dala sa adwa gitu kan. Daon apa kuno iyon to kidila kuno adwa. Di dagko kuno. Idehos kana kuno. Mas Putra bercerita tentang sebuah kisah yang diceritakan neneknya ketika dia masih gadis dan menganyam dengan daun pisang. Cerita itu panjang tentang pola sinumandak
dan Tiningolun, Agi Gimpong, dan Tinambuyunan. Yo. Cewek satu ini, gerang dua ini pegang pucuk pisang hutan ini. Mereka dua pegang ini, masing-masing pegang ini. Yang satu yang punya, yang cewek satu ini yang bertanya yang punya. Dan meninggalkannya di bawah pohon beringin, di mana seorang anak laki-laki hendak menembak seekor burung. Ketika anak itu ingin bertemu dengan kedua wanita tersebut di bawah pohon, mereka sudah menghilang. Disinilah dia menyadari bahwa mereka hanya wanita hantu dan bukan manusia. Anak itu memasukkan daun pisang di tabungnya dan membawanya ke saudara perempuannya. Yang paling tinggi ini ke Bawuk Kabilon. Kalau yang di sananya menurun itu sudah ke Dautan. Yang itu. Dalam mimpinya, anak lelaki itu diberitahu di mana dia bersama anjingnya di hutan dapat menemukan daun apa untuk dimasak dan rotan yang tepat untuk dianyam. Suruh adenya cewek ini disuruh buat kelawang anjat. Nah, dengan motif yang dari cewek dari Kebau Kabilon dengan motif Sinumandak dengan Tiningolun. Tiningolun itu untuk kalawang. Motif dari cewek kuda hutan ini dianyamnya di atas gendong. Motif Agi Gimpong dengan Tinambuyunan. Asal dari cerita motif ini, asal usul dari cerita Sinumandak, Tiningolun, Agi Gimpong dengan Tinambuyunan. Itulah ceritanya. Teman saya Mince menulis cerita tersebut, lalu minta pamit dari Mas Buta. Di hilir sungai di desa Suyadon, Dusung menunjukkan tikar panjangnya kepada kami. Dia bikin nyaman ini dia kasih lihat. Oh, ini Suaminya, Pangeran nama Bakumpul, Agi Gimpong, katanya orang menceritakan tuanya. bahwa dengan pola Agi Gimpong, Jadi dia seorang anak perempuan bapaknya ingin yang memperlihatkan kasih tahu, kepada orang anak saya tuanya tidak mau, katanya. bahwa Ini dia tidak anehnya, ingin menikah dengan tunangannya. tanda-tandanya tidak mau karena dia buat nyaman yang Agi Gimpong ini. Nah, itu Walaupun anehnya ia cerita. tahu, hal itu akan mengecewakan orang tuanya. Kampung Lembang. Kenapa Anda masuk apa ke sini? Dalam kisah panjang di Tanjung Harapan, ada seorang gadis yang sendirian di rumah tanpa teman, hanya dengan rotan yang diberikan ibu mertuanya. Dia harus menganyam, tetapi tidak tahu caranya. Dalam mimpinya, seorang wanita datang
dan menganyam keranjang dengan motif sinumandak di satu sisi dan agi gimpong di sisi lain. Pola itu adalah pola wanita. Begitulah pola ini masih tetap dianyam hingga hari ini. Anulis gino anu nu gino bentuk no. Agi gimpong. Sampai sekarang namanya tetap sinumandak. Tuh anak-anak melihat aku menonton orang mamaku. Mamaku ini suka dia gatun. Yokong masih mengalami ibunya menyanyikan agatun. Tuh orang ngantuk kan, lalu orang sakaya bikin kopi minum orang. Tidurlah aku di tempat nganyamin. Kalau malam supaya dia cepat selesai di ceritanya ya. Pada suatu sore, para penganyam dari kedua desa Butas Bagu dan Labok secara spontan berkumpul untuk menyanyikan lagu agatun. Hanya sedikit penganyam tua yang masih hafal teks-teks kuno tradisional dan memahaminya. Di rumah, nenek jalannya mendengarkan lagu-lagu yang direkam oleh menantu perempuannya, Haini. Ako kaya ikakatanan ko no. Laki-laki ya cowok ya. Jadi itulah keluarganya marah sama dia sering Bikin ini. ya. Oh ya tikus ya. Itu senang. Di Kalam Pising, kami mengunjungi Kariting, Matuwali, panay. Pola Sinangau, Tiningolun, Sinumandak, dan Tinambuyunan sudah selalu dianyam bersama. Orang-orang mengatakan, aku juga manusia Tiningolun. Kamu bisa menangis sampai setengah mati jika kamu tidak bisa menganyam pola Sinumandak. Maka kamu akan menjadi gila dengan pola Tinambuyunan. Istilahnya orang yang selalu bertengkar dengan yang lain. Jadi yang satu ini bilang apa? Oh ya kayak gitu. Orang ini bilang biarpun kamu menangis kalau setengah mati menangis kalau kamu tidak bisa menganyam gitu. Sinumandak ini kamu pasti gila dengan dengan ini Tinambuyunan. Nah, inilah perjodohan ini
kacaulah pikiran seorang perempuan ini. Dia mau mengatakan dengan bapaknya tidak mau, takut. Nah, oleh karena takut, dia hanya terpaksa. Lalu pada waktunya merenung sendiri, duduk sambil menganyam. Nah, di dalam anyamannya itu tadi kacau pemikirannya. Kedua orang tua melihat dengan bentuk anyamannya ini, maka ditanyalah dia, kenapa kok anyamanmu ini tidak sempurna? Itu menurut orang tuanya. Hasil yang saya anyam karena pemikiran saya tidak stabil, ya. Jadi karena pikiran saya kacau, maka beginilah bentuk anyaman yang saya laksanakan. Tetapi setelah jadi anyamannya ini, maka dilihat anyamannya ini bagus. Anyaman itu dikatakan oleh orang tuanya, berarti anyamanmu ini adalah anyaman yang dinamakan tinambuyunan, karena pemikiranmu tidak normal pada waktu ini, tetapi kenyataannya anyamanmu bagus. Maka dari saat itu sampai sekarang, anyaman itu tetap dipakai oleh Dayak Agabag secara keseluruhan. Ya. Udah nalidok, ini nalidok. Kaluwayan baru saja kembali dari pemakaman di desa lain. Itu yang ini yang dia punya ini, yang nenek-nenek dulu, yang ada buah-buahan kan. Ya kita pungus-pungus, dia punya. Di masa lalu, apabila seorang gadis mempunyai kekasih, kekasihnya akan minta sebuah kenang-kenangan dari gadis itu. Sampungu, seikat buah-buahan. Pinungu, nama polanya. Sebagai imbalannya, gadis itu memperoleh gelang dari kekasihnya. Ini adalah pola kecil di antaranya. Kemana aku ada mantan lo pagulo di. Bolang kamu ya? Ang pelok da punguno buam, jadi na puno. Yang ngirim ya puno da. Di Balai Adat Lubok Katul, kita bercerita tentang pola sinumandak dan bagaimana seorang gadis tanpa ibu tidak belajar menganyam. Ketika menyiapkan rotan, dia tertidur dengan sedih. Ibunya datang pada malam hari dan membuat pola sinumandak sepanjang lengan dengan tanda-tanda kecil di anyaman untuk menunjukkan kepada gadis itu bagaimana dia dapat melanjutkan anyaman tersebut. Terus bangunnya sekalinya melihat dibikin sudah tikar ini sedikit begini panjangnya. Nah, jadi anak laki-laki punya ini menganyam dia tinambuyunan ini dibungkar sama tirinya nih, dibungkar-bungkarnya. Mandi bercerita tentang seorang ibu tiri jahat yang terus-menerus membuka pola tinambuyunan yang sudah dianyam putri tirinya sampai putri tirinya itu tertidur kelelahan. Jadi dia menganyam di bawah atap. Pada malam hari almarhumah ibunya datang dan menganyam pola sinumandak. Pagi hari, ibu tiri menyatakan bahwa dialah yang menganyam pola itu. Begitulah kisah bagaimana kedua pola sinumandak dan tinambuyunan ini tercipta. perempuan tidak tahu cewek, tidak tahu tidak tahu menganyam. Jadi
Kiladu di Tanjung Harapan bercerita tentang seorang gadis yang tidak dapat menganyam dan tertidur karena sakit kepala. Sekali dia bangun ada sudah anyaman ini. Jadi, bilang, kenapa ini ya? Dari mana nih? Siapa yang menganyam ini bilangnya? Padahal bilang orang roh yang menganyam, roh. Bilang orang antu, bilang orang. Roh ini. Artinya di Sinumandak sama Tinengolun itu. Dia anyam dia Tinambuyunan juga. Makanya namanya Tinambuyunan supaya dia gila. Kota na din, nalilano dito. Aswang, namin sa kawin ito. Ang lain na batong sa kawin ito. Yo! Makarami ng batong ito. Palayakuan mo rin yun. Tugmay ko na. Di pagar, Yohanes, anak lelaki Sandi, menggelar tikar-tikar besar. Ada itu kan. Tetangga Sabanting, Sama Putih, dan Senin juga datang bergabung. Seperti sebelumnya, kisah ini pun tentang pola agi gimpong dari wanita yang tidak menginginkan suaminya. Ibu mertua memberinya rotan dan menyuruhnya menganyam sebuah pola. Dia tidak tahu bagaimana, lalu menyimpan rotan tersebut di bawah atap. Sekarang kan dia pelakonnya. Ketika kemudian dia balik kembali, ternyata pola agi gimpong dan Sinumandak sudah dianyam. Aku anak dan ini pengadilan ini tapi ada kalau itu masalah sendiri. Jadinya kayak kuda ada kan pindah dari tanah. Keempat wanita ini bersama-sama menganyam tikar besar atas pesanan seorang wanita di desa. Yang paling kayak kakak. Kan nano ko ng kapit ko. Yani. Tahu kayak noy na pila. Pola hitam dan putih seringkali sangat kompleks. Khususnya wanita yang lebih tua menganyam pola rumit ini seolah tanpa berpikir. Sedangkan yang lebih muda terkadang memerlukan beberapa percobaan dan pemikiran. Mince memetik genjer, sayur air di dekat desa. Rebung yang dia cincang halus-halus, telur dadar, terong, babi hutan, dan sayur daun singkong menjadi teman makan ilui, bubur tradisional
yang terbuat dari ubi kayu. Jadi kok kena bagu ili bagu doko anu mahal yo. Ini adalah makanan terakhir dengan Mince, Haini, dan keluarga mereka sebelum saya berangkat.